Halo teman-teman dan adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eda Setia. Oke, di video kali ini aku mau membuat tips matematika tentang cara pembagian dan perkalian bilangan bulat positif dan juga negatif. Untuk adik-adik yang kelas 3 atau kelas 4 yang baru mengenal bilangan bulat, mungkin agak susah ya. Nah, aku mau memberikan tips dan triknya. Oke, sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Oke, langsung aja ke soalnya. Ini aku buat konsepnya dulu ya. Jadi sebelum kita mengerjakan itu, kita harus tahu nih konsepnya sebelum kita ngerjain. Nah, bilangan untuk perkalian ya. Untuk yang pertama, jika bilangan itu positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Nah, untuk yang kedua, konsep jika bilangan itu negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian untuk yang ketiga, jika bilangan itu positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Begitupun juga jika bilangan negatif dikali bilangan positif, maka hasilnya negatif. Oke teman-teman, ini konsep ya. Nah, untuk pembagian juga sama nih seperti perkalian tadi. Ketika bilangan bulat positif dibagi dengan positif, maka hasilnya juga nanti akan positif. Nah, kemudian kedua, jika bilangan itu negatif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian jika bilangan itu positif dibagi dengan bilangan negatif, maka negatif. Dan sebaliknya, jika bilangan negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya positif. Nah, dari konsep ini kakak mau menyimpulkan bahwasanya untuk perkalian dan pembagian itu, jika tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Apapun itu, meskipun tandanya itu positif, nanti hasilnya ya positif. Dan jika tandanya negatif, maka negatif dikali negatif, hasilnya juga akan positif. Nah, untuk notes kedua, jika tandanya beda, maka hasilnya adalah negatif. Nah, langsung aja nih kita masuk ke soalnya. Soal yang pertama. Nah, ini termasuk min 7 dikali 4. Ini termasuk tandanya beda ya teman-teman. Yang 7 ini negatif dan yang 4 ini positif. Ingat tadi jika tandanya beda maka hasilnya positif. Jadi 7 dikali 4 adalah 28. Nah, di depannya 28 itu kita kasih min aja. Nah, seperti itu ya. Kemudian next kita lanjut ke yang nomor 2. Ada nih negatif 5 dikali negatif 8. Ingat, tadi kalau negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadinya 5 kali 8 adalah 40. Dan tandanya 40 ini juga positif karena ini min ketemu dengan min adalah positif. Oke, masuk nih ke soal nomor 3. Kalau ini 6 kali 4 ini pasti gampang banget. 6 kali 4 adalah 24. Dan tandanya juga tetap positif karena 6 ini positif, 4-nya juga positif, hasilnya adalah positif 24. Oke, next kita ke nomor 4. 11 dikali negatif 5. Nah, 11-nya ini bilangan positif, 5-nya negatif. Jadi jika tandanya beda maka nanti hasilnya negatif. Kemudian 11 kita kalikan 5 adalah 55. Dan tandanya adalah negatif, kita kasih negatif di depannya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Lanjut aja nih untuk pembagian. Nah,
Untuk pembagian pun juga seperti itu, seperti ini tadi ya. Pokoknya rumus ini kita ingat-ingat terus. Pokoknya jika tandanya sama, meskipun positif ataupun negatif, hasilnya akan positif. Nah, jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Oke, ini ada negatif 15 dibagi 3. Nah, kita hitung dulu nih, 15 dibagi 3 adalah 5. Dan kita ingat, ini ada negatif, ini positif. Kalau negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah tetap negatif, kita kasih negatif. Oke, lanjut nih ke nomor 2. Ada 18 dibagi negatif 2. 18-nya ini positif, 2-nya negatif nih, tandanya beda. Berarti nanti hasilnya negatif ya. 18 dibagi 2 adalah 9, dan di depannya kita kasih negatif. Oke, next. Untuk ke soal nomor 3 ini aja, negatif 24 dibagi dengan negatif 4. Nah, untuk kasus seperti ini, tadi kan untuk bilangan negatif dibagi dengan negatif, tandanya ini kan sama ya, maka hasilnya nanti positif ya. Kita ingat lagi, ini negatif dibagi dengan negatif, hasilnya tetap positif. Oke, jadinya 24 dibagi 4 adalah 6, dan tandanya adalah positif. Kemudian soal nomor 4 nih, 16 dibagi 8. Nah, ini gampang banget. Ini juga tandanya udah positif, 16-nya 8-nya juga positif, dan hasilnya itu pasti positif. Jadi 16 dibagi 8 adalah 2. Oke, gampang banget kan teman-teman. Intinya yaitu tadi kita harus memegang konsep ini, dan jika disimpulkan itu konsepnya ininya tandanya sama, itu positif, kalau beda itu negatif. Udah gitu aja diingatnya. Semoga kalian paham. Sebelum aku akhiri, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.